Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang pada perkuliahan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita melangsungkan perkuliahan secara online, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan DPS, lalu apa fungsi dari DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam perbankan syariah di Indonesia. Saya berharap teman-teman mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran secara online ini dengan baik dan mengembangkan serta mengelaborasi kembali materi ini sehingga teman-teman bisa memahami dan mengetahui dan memiliki wawasan terkait Dewan Pengawas Syariah Nasional secara komprehensif. Selamat mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sukses serta sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah jama'in amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melangsungkan perkuliahan secara online. Satu dan lain hal yang membuat Bapak tidak bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka langsung di kelas seperti biasanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun landasan-landasan filosofis terkait bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, bisa teman-teman lihat di Al-Quran Surah Ali Imran 104-110, hadis, asal sahabat, lalu kesepakatan ulama ijma dalam rangka penerapan surat Al-Asr dan Quran surah Al-Balad ayat 17. Lalu apa sih arti dari pengawasan tersebut? Kan seperti itu. Jadi secara etimologi yang dimaksud dengan pengawasan itu adalah penjagaan, pemeliharaan, dan pemantauan. Jadi dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, peran DPS adalah sebagai lembaga yang menjaga, memelihara, dan memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang berlaku dan berlangsung dalam proses di suatu perbankan syariah di Indonesia. Lalu adapun secara maknawi yang dimaksud dengan pengawasan adalah pemantauan, pemeriksaan, investigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Lalu apa jenis-jenisnya? Jenis-jenis pengawas tersebut. Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam tentu meyakini bahwa segala tindak tanduk, langkah maupun perbuatan kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa dalam kegiatan kita sehari-hari selalu bersamai oleh malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat perbuatan-perbuatan baik dan jelek kita yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian kelak. Lalu yang kedua adalah pengawasan pemimpin masyarakat dengan cara yang sah menurut norma yang berlaku. Artinya dalam konteks perbankan syariah, di sini adalah pemimpin dalam satu perbankan tersebut juga bertindak sebagai pengawas terhadap semua staf, semua karyawan yang ada di bank tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengawasan dari lembaga-lembaga yang sengaja ditugasi. Jadi nanti disinilah letaknya posisi dari pengawasan dalam konteks DPS, Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga-lembaga perbankan syariah di Indonesia. Baik, adapun yang dimaksud dengan pengertian DPS, Dewan Pengawas Syariah, yakni merupakan lembaga independen yang berfungsi menjadi lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem syariah oleh lembaga keuangan syariah. Pengertian yang kedua yang dimaksud dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank
agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi inilah pengertian DPS secara istilah ya teman-teman, bahwa mereka adalah satu badan, satu dewan yang memang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perbankan di syariah. Artinya bahwa di kita di Indonesia ada undang-undang perbankan syariah. Tentu ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi rambu-rambu, yang menjadi peta bagi seluruh perbankan syariah di Indonesia yang harus dijalankan. Maka disinilah letak Dewan Pengawas Syariah tersebut untuk memastikan fatwa tersebut diimplementasikan dalam semua kegiatan transaksi-transaksi di perbankan syariah. Lalu apa dasar hukum pembentukan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109, nanti teman-teman bisa akses sendiri. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32. Peraturan Bank Indonesia, lalu yang ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 PB 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS, Bank Umum Syariah, dan UUS, Unit Usaha Syariah. Lalu ada PBI nomor 13/23 2011. Lalu ada surat edaran dari Bank Indonesia. Tentunya yang terakhir adalah ada keputusan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lalu apa tugas DPS dalam konteks perbankan syariah di Indonesia? Tugas DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah dipatwakan oleh DSN. Jadi disinilah fungsi dari DPS pada setiap ataupun pada sebuah lembaga perbankan ataupun keuangan syariah di Indonesia. Jadi dia bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari DSN MUI yang memastikan bahwa fatwa DSN tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Tugasnya tentu adalah melakukan screening yang nantinya akan menjadikan syariah compliance, di mana yang di screening di sini termasuk manajemen dan pelayanannya. Apakah manajemen dari sebuah perbankan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Lalu bagaimana dengan produk dan jasanya? Apakah sudah sesuai? Jangan sampai nanti produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perbankan syariah tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dipatwakan dalam perbankan syariah. Atau misalnya akadnya ternyata tidak sesuai. Lalu tentu pembinaan sumber daya manusia di perbankan itu. Dipastikan bahwa semua sumber daya manusia yang ada di perbankan tersebut tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh sederhana misalnya, bagaimana misalnya kalau teman-teman melihat atau datang langsung ke perbankan syariah, tentu ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok dalam sistem, dalam hal misalnya bagaimana para bankir ataupun para staf-staf perbankan tersebut mungkin menggunakan standar-standar berpakaian yang islami ya, artinya seperti perempuannya menggunakan hijab dan lain sebagainya. Lalu tujuan DPS tentu untuk memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan di perbankan tersebut mematuhi kepatuhan syariah. Kita lihat misalnya mulai dari akad kontrak yang digunakan. Ini harus dipastikan bahwa kontrak-kontrak ataupun akad-akad yang digunakan dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan lainnya di perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan yang telah dipatwakan oleh DSN MUI. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas laporan aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah lingkungan kerja dan corporate culture, bisnis dan usaha yang dibiayai. Ini artinya bahwa perbankan syariah harus memastikan bahwa bisnis maupun usaha-usaha kredit-kredit yang disalurkan harus tidak bertentangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah terdapat DPS. Ini adalah salah satu syarat ya. Dalam satu perbankan syariah maupun unit usaha syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah di dalamnya
Sumber dananya tentu harus mencukupi dan tentu ada dana zakat yang dikelola. Teman-teman masih ingat bahwa salah satu fungsi perbankan syariah tidak hanya sekedar melakukan penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, tapi bank syariah juga memiliki kewenangan dalam hal untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lalu tugas pokok dari seorang DPS adalah dalam hal produk dan jasa, tentu dia akan berfungsi sebagai menelaah dan mengesahkan. Artinya terhadap satu produk ataupun misal contoh sederhana, ketika satu kredit yang akan disalurkan, maka DPS akan melakukan verifikasi apakah kredit tersebut yang akan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah mengomunikasikan kajian DSN Fatwa MUI. Dalam konteks ini bahwa DPS yang tadi Bapak jelaskan merupakan perpanjangan tangan dari MUI ataupun perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini dia juga bisa berposisi sebagai mustahid yang memberikan kajian-kajian fatwa terkait produk-produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh satu perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah penjelasan kepada direksi dan manajemen. Ini terkait bagaimana hukumnya ataupun bagaimana kajian-kajian yang dilakukan terhadap satu produk tersebut. Selanjutnya adalah tata laksana manajemen, planning, dan controlling. Di sini adalah tentu DPS juga melakukan kontrol terhadap semua manajemen kegiatan perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah pembinaan sumber daya manusia, meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Ini paling dasar ya teman-teman. Dipastikan bahwa paling tidak 3 unsur ini terpenuhi dalam SDM sebuah perbankan syariah di Indonesia. Baik, di sini misalnya ada fungsi dari DPS. Tadi yang telah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional, supervisi dan pelaporan. Dalam konteks ini bahwa setiap DPS dalam perbankan maupun unit usaha syariah di Indonesia, maka dia wajib melaporkan bagaimana perjalanan satu perbankan itu apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi yang kedua adalah sebagai penasehat dan pemberi saran. Dalam konteks ini, DPS berfungsi memberikan saran dan nasihat kepada direksi dan manajemen suatu bank terkait satu produk ataupun satu akad yang hendak dilakukan. Artinya kalau memang akad tersebut ataupun produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka disinilah fungsi DPS untuk memberitahu kepada manajemen satu perbankan. Yang fungsi ketiga tentu dia sebagai mediator. Kajian dan fatwa DSN MUI. Artinya di sini ketika ada satu permasalahan terkait bagaimana produk-produk tersebut apakah halal dan haram, boleh apa tidak boleh, dan disinilah DSN akan memposisikan dirinya sebagai seorang mustahid yang menengahi terhadap satu perkara dan bisa memberikan saran fatwa kebolehan ataupun ketidakbolehan tersebut. Yang terakhir, teman-teman, ini adalah syarat menjadi seorang anggota DPS. Bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, tentu Anda semua berpeluang ke depannya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah di Indonesia. Maka untuk itu, persiapkan diri dari sekarang dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, secara kompetensi. Seorang DPS harus memiliki pemahaman terkait syariah muamalah. Saya kira teman-teman dari alumni PTKIN, khususnya alumni syariah, tentu sudah familiar terkait bagaimana ekonomi Islam misalnya, fikih muamalah. Dan ini salah satu keunggulan kita mahasiswa Fakultas Syariah karena mungkin di Fakultas Ekonomi secara umum, mata kuliah ini mungkin sangat minim. Tapi Anda telah diberikan pemahaman bekal terkait bagaimana fikih muamalah, ataupun bisa kita mengkaji lebih dalam lagi misalnya bagaimana ekonomi Islam itu dijalankan.
Syarat yang kedua dalam kompetensi dari seorang DPS adalah tentu harus menguasai ekonomi secara umum. Dan ini salah satu mungkin kelemahan bagi kita, alumni PT KIN, terkait bagaimana pemahaman kita secara ekonomi itu secara umum. Maka untuk itu saya kira masih ada waktu bagi kita, bagi teman-teman semua untuk memahami bagaimana ekonomi makro maupun mikro. Sehingga pengetahuan Anda dalam konteks komparatif antara ekonomi syariah dan ekonomi umum setara paling tidak kan seperti itu. Yang ketiga tentu seorang anggota DPS ataupun syarat anggota calon DPS tentu mengerti bagaimana operasional bank. Jangan sampai nanti Anda ketika melamar menjadi anggota DPS, tapi Anda merasa asing terkait bagaimana operasional satu perbankan. Syarat yang kedua adalah integritas individu. Seorang DPS tentu harus memiliki akhlak dan moralitas. Kita bicara Islam misalnya, Nabi misalnya diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini penting. Bagaimana? Karena akhlak ini akan mencerminkan nilai-nilai Islam yang ada pada diri seseorang itu. Makanya integritas. Berintegritas berarti dia bisa dipercaya, misalnya dia menggunakan misalnya bagaimana kalau dia berjanji ditepati gitu ya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah komitmen. Tentu nih setiap pekerjaan juga dibutuhkan satu komitmen. Tentu yang terakhir adalah lulus. Syarat yang ketiga adalah reputasi keuangan. Tentu seorang anggota DPS tidak memiliki daftar hitam dalam konteks perbankan. Artinya tidak pernah dalam artian gagal bayar ataupun punya tunggakan yang tidak dilunasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tidak valid. Artinya dia tidak sebagai salah satu pengusaha atau seorang yang memiliki badan usaha yang dimana usaha tersebut divalidkan. Saya kira cukup sampai di sini untuk pembahasan terkait posisi Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Untuk memperdalam kembali materi ini, teman-teman bisa mengelaborasi, mengembangkan, dan membahas kembali terkait syarat-syarat tersebut, sehingga pemahaman teman-teman mahasiswa terkait Dewan Pengawas Syariah di Indonesia bisa lebih komprehensif. Terima kasih.